Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Recommendation System for Tourist Attraction in Semarang with Collaborative Filtering, yang beranggotakan Alivia Rindiani, M. Istami Alfariski, Dea Safira, Yosi Arif Rahman, Ramadian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu recommender system, yaitu sebuah sistem pemrosesan informasi yang giat mengumpulkan berbagai jenis data dalam rangka membangun rekomendasi atau saran untuk pengguna. 3 jenis saran yang bisa diberikan. Yang pertama, personalized recommendation. Yang kedua, non-personalized recommendation. Yang ketiga, semi-personalized recommendation. Algoritma RS berdasarkan tipe data yang digunakan untuk membuat rekomendasi, maka algoritma RS dapat menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Collaborative filtering, 2. Content-based filtering, 3. Hybrid recommenders. Nah, recommendation system for tourist attraction in Semarang with collaborative filtering merupakan suatu sistem rekomendasi yang bertujuan dapat memberikan rekomendasi kepada seseorang mengenai destinasi wisata mana saja di kota Semarang yang paling disukai. Ada 3 atribut penting sebagai acuan. Yang pertama, ID, yang kedua, tempat wisata, yang ketiga, rating. Saya Alivia Rindiani, langsung saja kita ke codingannya. Di sini pertama sekali kita akan mengimport library yang dibutuhkan. Nah, untuk pengolahan data kita menggunakan Pandas, NumPy, Zipfile, dan juga Pad. Dan untuk visualisasi datanya kita menggunakan Seaborn dan juga Matplotlib. Lalu untuk pemodelan kita akan mengimport TensorFlow, yang mana TensorFlow ini akan kita importlah keras dan juga layers untuk mempermudah dan menyederhanakan algoritma dalam deep learningnya. Lalu kita akan mengimport warnings untuk menghilangkan warning saat plotting Seabornnya, dan juga kita akan mengimport OS untuk mengupload filenya. Selanjutnya kita akan menyimpan dataset yang diperlukan. Tadi terdapat 3 jenis dataset, yaitu ada tourist rating, tourist with ID, dan juga users. Ketiga dataset ini akan kita simpan dalam 3 variabel yang berbeda, yaitu ada rating, place, dan user, yang mana nanti file ini akan dibaca dalam bentuk CSV. Setelah itu kita akan melihat kota yang terdapat dalam dataset berdasarkan kolom city. Untuk mencari tahu nama-nama kota yang ada pada dataset place ini, kita akan membuat dia dalam bentuk sintaks seperti ini. Dan diketahui ada 5 kota yang berbeda, dan kali ini kita akan membuat recommender system untuk kota Semarang saja. Maka dari itu, kita akan menseleksi ketiga variabel tersebut agar hanya kota Semarang saja yang terbaca. Setelah itu, kita akan mengelompokkan data frame berdasarkan rating lokasi dan membuat visualisasi dari tempat tersebut. Di sini kami menggunakan top 10 rating untuk dataset pada place ID. Lalu kami akan memvisualisasikannya dengan menggunakan Seaborn dengan bar plot. Di sini terlihat bahwa pada sumbu yaitu ada nama lokasi, dan pada sumbu X-nya itu adalah jumlah ratingnya. Dan selanjutnya kami akan menampilkan visualisasi berdasarkan kategori tempat wisata. Di sini kami menggunakan count plot, yang mana untuk sumbu Y ini ada kategorinya, dan juga untuk sumbu X ini adalah jumlah untuk tiap kategorinya. Bisa dilihat cagar alam memiliki kategori yang paling banyak. Selanjutnya kami juga ada memodifikasi untuk harga masuk tiap kategori tempat wisata. Di sini kami memvisualisasikannya menggunakan bar plot dari library Seaborn. Bisa dilihat menu hiburan memiliki harga tiket masuk yang lebih mahal. Melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu selanjutnya ini adalah melakukan encoding pada data frame. Yang pertama itu membuat fungsi encoding. Fungsi encoding sendiri adalah proses konversi data atau informasi dari suatu bentuk ke bentuk lain sehingga dapat dimengerti dan diproses oleh sistem komputer dan perangkat lainnya. Fungsi utama encoding adalah memastikan informasi atau data dapat disimpan, ditransmisikan, atau digunakan dengan efisien ataupun akurat. Nah, dari kode tersebut untuk kodenya sendiri itu adalah fungsi dari kode encoder adalah untuk melakukan encoding pada kolom tertentu suatu data frame. Encoding dilakukan untuk mengubah nilai-nilai unik pada kolom menjadi angka, sehingga memungkinkan data yang tidak berupa angka dapat diolah dengan mudah oleh algoritma machine learning. Nah, untuk yang kedua adalah encoding mapping pada kolom user.
Untuk encoding fungsi ini bertujuan untuk melakukan encoding pada kolom user ID dalam data frame dalam data frame. Encoding dilakukan dengan mengubah nilai unik pada kolom user ID menjadi angka sehingga memungkinkan data yang tidak berupa angka dapat diolah menjadi dengan lebih mudah oleh algoritma machine learning. Selanjutnya, encoding mapping pada kolom place. Fungsi ini bertujuan untuk melakukan encoding pada kolom place ID dalam data frame. Encoding dilakukan dengan mengubah nilai-nilai unik pada kolom place ID menjadi angka, sehingga memungkinkan data frame tidak berupa angka dapat diolah dengan mudah oleh algoritma machine learning. Selanjutnya, pemodelan machine learning dengan recommender net. Fungsi ini bertujuan untuk mempersiapkan data untuk diproses atau divalidasi oleh machine learning. Nah, selanjutnya, instalasi fungsi. Nah, untuk instalasi fungsi ini merupakan definisi sebuah model neural network untuk melakukan recommendation pada dataset yang diberikan. Model ini menggunakan input berupa kolom user ID dan juga place ID yang sudah di-encode ke dalam bentuk kode dan angka. Untuk selanjutnya, inisialisasi model. Baris kode tersebut digunakan untuk mengkompilasi model rekomendasi dengan konfigurasi loss function, optimizer, dan matrix. Untuk instalasi callbacks, kelas callbacks digunakan sebagai custom callback pada proses training model, di mana callback ini akan dipanggil setiap kali satu epoch dari training model selesai dieksekusi. Fungsi epoch N digunakan untuk mengecek nilai metrik root mean square error pada data validasi setiap kali satu epoch selesai dieksekusi. Oke, kita akan masuk ke proses training data. Yang pertama itu harus menentukan model fitnya, lalu memasukkan data input trainingnya, yaitu X sama dengan X_train. Habis itu label atau untuk trainingnya Y_training. Epoch sendiri kami menggunakan 75. Epoch ialah jumlah pelatihan model untuk menentukan akurasi terbaik dari sebuah data frame berdasarkan nilai loss dan RMS. Lalu memvalidasi data tersebut. Setelah itu di callback. Callback sendiri ialah untuk memberikan informasi mengenai kinerja model. Setelah itu untuk mendapatkan datanya yang ada di sebelah kanan, model matriksnya, kita harus membuat codingannya yang ada di sebelah kiri. Ini sendiri adalah untuk menampilkan data grafik dari sumbu X, sumbu Y, memodelkan matriksnya, lalu tentukan epochnya dan sebagainya. Untuk di codingan yang berikutnya itu masih menggunakan codingan di awal, hanya mengganti nilai epochnya 50 agar menghasilkan data model metrik seperti gambar yang ada di kiri ini. Setelah itu untuk mengetahui data yang belum dikunjungi oleh pengguna agar dapat digunakan sebagai input untuk membuat rekomendasi tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh pengguna, maka harus menggunakan codingan yang seperti yang ada ini. Pertama itu PLSDF, itu untuk data frame yang berisi mengenai semua tempat wisata yang tersedia. Lalu ada data frame berisi informasi mengenai tempat wisata yang telah dikunjungi pengguna, variabel berisi ID. Lalu ada PLS not visited, ini variabel yang berisi ID tempat wisata yang belum dikunjungi oleh pengguna. User encoder, nilai integer yang mempresentasikan pengguna berdasarkan ID pengguna. Lalu user PLS array, itu untuk array navi yang berisi nilai integer yang mempresentasikan pengguna dan tempat wisatanya. Baiklah, berikut kita akan
memberi rekomendasi kepada user. Sebelum memberi rekomendasi, langkah yang kita lakukan adalah memilih user atau sampel user yang akan diberi rekomendasi. Ini adalah contoh memilih sampel user secara acak. Berbeda dengan sebelumnya, ini adalah salah satu contoh mengambil sampel user, tetapi ini kita menggunakan cara manual dengan cara menginput user ID yang akan kita beri rekomendasi. Berikutnya adalah codingan untuk rekomendasi tempat bagi si user. Yang pertama di sini kita telah melakukan prediksi berdasarkan rating tempat dari tertinggi hingga terendah. Yang di sini adalah kita mengambil tempat yang pernah dikunjungi oleh user, di mana kita nanti outputnya akan memberi rekomendasi berdasarkan rating dan tempat yang belum pernah dikunjungi oleh user tersebut. Ini adalah contoh di mana ketika kita memilih tadi user secara acak, user yang terpilih adalah user dengan user ID 115. Ini merupakan rekomendasi tempat dari hasil codingan tadi bagi si user 115. Kita bisa lihat di top 7 place recommendation untuk user 115. Cara kerjanya adalah user 115 akan direkomendasikan 7 tempat yang cocok sesuai dengan rating dan kategori wisata yang pernah ia kunjungi sebelumnya, karena rekomendasi sistem ini sendiri menggunakan algoritma kolaboratif filtering. Berikutnya adalah user yang kita pilih secara manual, yaitu user 1. Sama seperti sebelumnya, berdasarkan riwayat user 1 maka akan diberi 7 rekomendasi tempat bagi si user 1 berdasarkan tempat yang pernah dikunjungi ia sebelumnya dengan menggunakan kolaboratif filtering pada rekomendasi sistem ini sendiri. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.